Nah, sedang membaca apa, Dek? Ini Kak, menanam. Halo, guru hebat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktik baik literasi finansial pasar modal yang sudah dilaksanakan di sekolah kami. Literasi finansial merupakan salah satu dari 6 literasi dasar yang disepakati di Forum Ekonomi Dunia, yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewargaan. Agar lebih berperan dalam percaturan dunia pada era global ini, literasi finansial harus dikuasai oleh guru dan peserta didik. Literasi finansial berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, karena dalam kehidupan nyata, manusia tidak terlepas dari hal yang berkaitan dengan finansial atau keuangan. Oleh karena itu, pengalaman yang diperoleh peserta didik dan guru akan memberikan nilai dan makna tersendiri. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan ekonomi dan juga perkembangan teknologi digital, tindakan kejahatan terkait finansial pun semakin marak. Salah satu jenis kejahatan finansial adalah penipuan yang berkedok investasi yang sering marak diberitakan di media massa. Korban tidak mengenal status dan latar belakang. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kemampuan berpikir kritis dalam mengambil keputusan. Tergiur dengan iming-iming hasil pengembalian yang tinggi, terkadang tidak dibarengi dengan kecakapan menganalisis produk yang ditawarkan. Literasi finansial berperan penting untuk meningkatkan daya nalar kritis masyarakat agar mereka terhindar dari segala macam bentuk penipuan terkait finansial. Survei OJK tahun 2019 menunjukkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, terutama pasar modal, masih rendah. Pasar modal, investasi sejak dini untuk masa depan yang lebih baik. Ingin menjalani kehidupan yang mapan dan memiliki harta dan aset di hari tua memang sudah jadi impian hampir semua orang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menggapai mimpi tersebut. Salah satu cara yang biasanya orang banyak lakukan yaitu dengan menabung. Menyisihkan dana rutin 10 hingga 20% dari setiap penghasilan sebelum membelanjakan untuk konsumsi. Namun karena terjadi inflasi setiap tahun, maka harga barang tidak sama di tahun-tahun berikutnya. Contohnya bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. 5 tahun yang lalu, dengan uang Rp100.000 sudah cukup untuk membeli semua kebutuhan bahan pokok. Sekarang, dengan uang Rp100.000 tidak akan cukup untuk membeli kebutuhan bahan pokok. Lalu, bagaimana dengan 10 tahun lagi? Solusi yang tepat untuk mencapai masa depan sejahtera adalah dengan investasi. Yang artinya, kita dapat membeli produk keuangan saat ini yang diharapkan memiliki nilai jual yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Jenis investasi pun bermacam-macam. Salah satunya dengan investasi saham. Dengan membeli saham beragam perusahaan di bursa efek melalui perusahaan sekuritas, kita bisa turut memiliki pabrik semen, industri mobil, hingga lembaga keuangan sekalipun. Sehingga kita dapat menikmati potensi kenaikan harga saham, juga dapat memperoleh dividen atau hasil keuntungan yang dibagikan setiap tahunnya. Selain membeli saham, kita pun dapat berinvestasi dalam instrumen obligasi yang disebut juga surat utang. Obligasi diterbitkan untuk memperoleh dana dari masyarakat dan menawarkan kupon hasil atau bunga yang lebih menarik. Di samping obligasi tersedia pula surat utang berbasis syariah yang dinamakan sukuk. Kupon ditetapkan di awal pembelian dan investor akan memperoleh kupon tetap setiap bulan selama jangka waktu obligasi.
Pada saat obligasi jatuh tempo, maka investor akan memperoleh dana investasinya secara utuh. Atau bila diperlukan, investor bisa menjual obligasi sebelum jatuh tempo dengan harga yang disepakati. Terdapat satu lagi pilihan berinvestasi, yaitu reksadana, produk racikan perusahaan manajer investasi, di mana ada jasa manajer investasi yang melayani kita sebagai investor untuk mengembangkan dana investasi kita, sehingga kita sebagai investor awam tidak perlu repot, dan kita tetap akan memperoleh keuntungan bila nilai aktiva bersih NAB per unit meningkat. Semua instrumen investasi tersebut, saham, obligasi, dan reksadana, dapat diperoleh di pasar modal. Pastikan Anda berinvestasi di perusahaan yang memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Cerdas mengelola masa depan sejahtera. Sikapi uang dengan bijak. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Berikut ini beberapa foto kegiatan terkait dengan literasi finansial khususnya pasar modal yang sudah kami laksanakan di sekolah. Buku-buku, baca-baca,